Ada beberapa orang hadirin yang dikhawatirkan matinya ini su'ul khatimah. Dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau memberikan kita informasi orang-orang yang ditakutkan besok di akhir hayatnya matinya su'ul khatimah. Kita perhatikan ini hadirin, supaya nanti akhir hayat kita tidak mendapatkan hal yang semacam ini. Na'udzubillahi min. Wa aktsaru man yukhsha 'alaihi su'ul khatimah wal 'iyadzu billah. Dan kebanyakan orang-orang yang dikhawatirkan mendapatkan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, alias mati dalam keadaan kafir. Apa saja? Al-mutahawinu bis shalah. Yang pertama, orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang melalaikan sholat, bukan meninggalkan. Coba panjenengan perhatikan bahasanya, al-mutahawinu bis shalah, orang yang melalaikan sholat. Mungkin dia sholat hadirin, mungkin dia sholat cuman lalai. Dia anggap sholat itu pekerjaan sampingan. Yang dipentingkan adalah urusan bisnisnya. Yang dipentingkan adalah jam kantornya. Yang dipentingkan urusan dagangnya. Artinya sholat dinomorduakan. Orang yang melalaikan sholat dikhawatirkan matinya su'ul. Apalagi orang yang meninggalkan sholat. Ini masalah sholat hadirin. Dengan singawit nyong cilik, bahkan mungkin dari mulai panjenengan kecil, ustadz kita, kiai kita, habaib kita sudah mewanti-wantinya. Yo ya. Cuman kira-kira sing ora sholat siake apa bisa cuil? Masih banyak. Dianggapnya sholat pekerjaan sampingan. Padahal sholat ini tolak ukur. Besok di hari kiamat amal kita yang lain beres atau enggak tergantung sholat. Ini belum bicara tentang orang yang meninggalkan sholat hadirin, baru membicarakan orang yang menyia-nyiakan sholat. Sudah, nggak usah jauh-jauh. Kita prediksinya atau membicarakannya diri kita sendiri hadirin. Kadang sholat ini dianggap pekerjaan atau perbuatan nomor 2 dibandingkan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Yo ya. Kadang-kadang kita dikasih waktu sedikit untuk mengerjakan sholat, itu pun tidak digunakan untuk mengerjakan sholat. Na'udzubillahi min. Saya ingat cerita di daerah mana itu ada apa istilahnya, orang tua ini kepaten anaknya. Anaknya meninggal usia ya sudah dewasa. Cuman ketika dikuburkan ada sesuatu yang harus digali kembali. Nah, kemudian diotopsi, istilah sekarangnya apa? Diotopsi, diperiksa. Padahal baru beberapa jam hadirin. Ini jenazah kemudian dikeduk, digali kembali. Didapatkan ternyata keadaannya sudah luar biasa. Sampai ditanyakan, apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Kok bisa seperti ini keadaan kuburannya? Kemudian dijawab, ini pemuda menyia-nyiakan sholat. Bukan meninggalkan hadirin, menyia-nyiakan. Apalagi yang meninggalkan sholat, sengaja lagi meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min. Ingat hadirin, sholat ini amal besok pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya, jangan sampai diremehkan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholatu. Kata Rasulullah, pertama kali yang dihisab dari seorang hamba besok di hari kiamat daripada amal-amalnya adalah sholatnya.
fa in saluhat faqad aflah wa anja. Siapa yang baik sholatnya, maka dia aflah. Aflah ini beruntung, wa anjah dan berhasil. Wa in fasadat, siapa yang rusak sholatnya, faqad khaba wa khasir, maka dia gagal dan rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ini yang pertama. Yang pertama orang yang menyia-nyiakan sholat. Yang kedua orang yang mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Khamr namanya dan sejenisnya. Isiana wong sing nginum. Masih ada? Akeh. Akeh wong nginum ta, akeh ngomong nginum. Isiana wong sing nginum. Ana, kita orang Bengal dina nginum. Maksudnya isiana wong sing mendem. Masih banyak. Apa sedikit? Banyak. Naudzubillahi min. Bukan hanya khamr hadirin. Sesuatu yang memabukkan haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Kata Rasulullah, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Nah, ini sebenarnya permasalahan khamr ini hadirin menjadi masalah dunia, sedunia. Bukan dalam urusan agama saja, dalam urusan duniawi pun banyak masalah ini khamr. Kalau di negara barat itu banyak orang kecelakaan, bahkan di sini banyak orang kecelakaan akibat pengendaranya mabuk. Kemudian sering juga ada orang, kita dengar di berita, orang ribut-ribut, kemudian saling membunuh, ya gara-gara khamr. Iya ya, ana wong tukaran, bacok-bacokan ya gara-gara khamr. Ya. Ini hati-hati hadirin. Orang yang terbiasa atau kecanduan khamr dan sejenisnya dikhawatirkan hidupnya akan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min